Shalom New Generation Community, selamat bergabung di NGC Online Service hari ini. Yuk mari kita ramaikan kolom komentar di bawah dan kita saling menyapa satu dengan yang lainnya. Saya juga menyambut teman-teman yang hari ini baru bergabung di dalam online service. Dan saya katakan buat teman semua, welcome home. Ya. Nah teman-teman, saya juga mengajak semuanya untuk dapat berpartisipasi untuk men-sharekan dan mengajak teman-teman kita sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak anak muda yang boleh diberkati melalui pelayanan hari ini. Teman-teman juga dukung terus pelayanan kami dengan jangan lupa untuk follow akun Instagram, subscribe akun YouTube kita dan bagikan konten-konten yang ada di akun Facebook kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mulai masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami dan juga yang menyertai kami hari ini dapat berkumpul walaupun kami hanya terbatas secara online. Kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa membatasi kuasa dan kasih-Mu dan kami percaya Engkau hadir dengan hadirat memenuhi setiap hati dan pikiran kami saat ini. Bantu kami, persiapkan hati kami untuk sama-sama masuk di dalam ibadah hari ini. Kami serahkan dari awal pertengahan ibadah ini, baik yang juga pelayanan dan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya semua terjadi di dalam anugerah dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. So, New Generation Community, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom teman-teman semuanya, shalom. Woo! Siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Hatiku percaya, yes. Woo! Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan saya dan saudara. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cinta Yesus kepadaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setianya tak pergi dari kita, saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Yesus tak pergi dariku. Kasih setianya tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Hanyalah kekuatanku, Tuhan kekuatan kita, amin. Sorak-sorai, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, amin, amin, haleluya. Kami datang Tuhan, membawa segenap pujian sembah kami, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kekuatan, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
melimpah bagiku. Haleluya, anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Yesus, haleluya, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati, kami lewati semua anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami mau berharap kepada-Mu Yesus. Hanya Yesus kuat bagi kami. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya
Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya penuh Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami aman di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Kita ucapkan juga terima kasih bahwa teman-teman yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, maupun baik itu tim musik maupun tim kreatif yang sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Mari kita ucapkan apresiasi kita dengan katakan thank you atau terima kasih di kolom komentar. Dan setelah ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari TMC Band, sebuah pujian yang pasti akan memberkati dan menguatkan teman-teman semua. So, check it out. Ku berbahagia, yakin tahu
Kiranya pujian tadi memberkati teman-teman semua. Selanjutnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk persiapkan catatan teman-teman semua dan semangat dan katakan yes and amen di kolom komentar. Dan kita sambut pembicara kita hari ini, seorang teman dan kolega di New Generation Community. Please welcome untuk Pendeta Agus Leonardo. Persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom teman-teman New Generation di mana saja berada, kembali lagi berjumpa. Terima kasih untuk teman-teman tim Praise and Worship yang sudah memimpin dalam pujian dan penyembahan. Luar biasa kita diberkati oleh Tuhan juga dengan persembahan pujian pada hari ini. Mari teman-teman kita siapkan hati, kita akan belajar firman Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebaikan Tuhan yang besar dan dahsyat bagi kami, sehingga kami boleh kembali bertemu dan bersekutu dalam ibadah pada saat ini. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong kami, tolong hambamu, tolong teman-teman di rumah-rumah, sehingga firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan baru dan pelajaran baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Teman-teman sekalian di mana saja berada, mari kita membuka Matius pasal 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Matius pasal 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Ayat-ayat ini cukup panjang, sehingga teman-teman bisa membacanya secara pribadi di rumah masing-masing ya. Tetapi ini adalah sebuah cerita yang kita sudah sama-sama ketahui bahwa ini kisah tentang seorang penabur yang menaburkan benih di tanah. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, apa yang mau kita coba pelajari melalui tema atau topik kita pada saat ini? Nah, pada minggu pertama kemarin, Pak Yohanes sudah berbicara tentang pencuri ketenangan. Dan sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini sampai bulan depan, kita akan membahas secara lebih detail apa saja pencuri-pencuri ketenangan itu. Nah, seringkali kesulitan hidup, kesukaran-kesukaran membuat kita goyang dalam kehidupan dan hilang ketenangan kita. Tetapi dari firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini, kita menemukan bahwa pencuri ketenangan, kesukaran-kesukaran hidup, penganiayaan dan lain sebagainya itu bisa dengan sendirinya pergi dari hidup kita jika benih firman Tuhan jatuh di tanah yang tepat. Nah, mari kita coba menelusuri kisah perumpamaan ini. Yang pertama, pada ayat 19 itu dikatakan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, teman-teman, pada ayat 19 Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu adalah benih yang jatuh, firman Tuhan yang jatuh, didengar oleh seseorang, tetapi dia menolaknya. Sehingga firman itu tidak sempat bertumbuh dalam hidupnya. Nah, ini problem. Seringkali orang ketika mendengar firman, kemudian dia menolak firman itu. Kenapa? Karena dia berusaha untuk merasa diri lebih baik. Dia merasa dia sudah lebih baik, dia dipenuhi dengan kesombongan, sehingga firman Tuhan tidak didengar dengan jelas, tidak bertumbuh, dan tidak membawa perubahan dalam hidup seseorang itu. Sehingga firman Tuhan itu kemudian, benih itu kemudian dicuri oleh burung. Ya, burung datang dan mencuri benih itu. Nah, atau juga ada model kedua. Kalau model pertama orang yang mengeraskan hati, model kedua adalah orang yang begitu sombong sehingga dia bukannya ketika firman datang mungkin mengoreksi hidupnya, dia bukannya bertobat, dia bukannya membuka diri dan ya Tuhan saya ditegur oleh firman Tuhan, tapi justru yang dia lakukan apa? Menyalahkan orang lain, menuding orang lain.
Sehingga bahkan ada orang-orang yang merasa diri seperti nabi, ya, yang merasa firman Tuhan itu cuma boleh keluar dari mulut dia, dan orang lain itu orang yang dituding salah gitu ya. Ada banyak orang yang seperti itu. Padahal jangan salah, model kesombongan yang kedua ini biasanya orang-orang yang sombong secara rohani. Nah, dia tahu banyak firman, dan firman Tuhan dipakai sebagai palu gada untuk menghajar orang lain. Nah, model-model macam begini pastilah tidak akan berubah. Sekeras apapun firman Tuhan datang, dia akan langsung resisten, dan firman Tuhan tidak akan mengubah hidupnya. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Di ayat 20-21 dikatakan bahwa tanah yang berbatu-batu ini adalah orang yang mendengar firman, menerimanya, tetapi tidak bertahan ketika ada penganiayaan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berbalik meninggalkan imannya ketika kesulitan hidup datang dalam hidupnya. Kenapa? Kenapa dia ketika kesulitan hidup datang dia meninggalkan firman Tuhan, dia meninggalkan imannya? Sebab dia tidak mengerti sebenarnya apa tawaran firman tentang kerajaan Allah. Atau mungkin ada orang-orang juga yang menyampaikan berita firman yang salah. Kita tahu hari-hari ini ada Injil kemakmuran, Injil kesuksesan, motivasi-motivasi palsu berdasarkan firman Tuhan. Sehingga orang berpikir bahwa kalau ikut Tuhan itu harus kaya, harus makmur. Nah, ini adalah cara-cara iman yang salah, ya. Kalau ikut Tuhan doa pasti dijawab, gitu kan. Yesus itu pengabul doa seperti center class yang memberi hadiah-hadiah kepada orang, sehingga orang-orang terjebak dalam pengharapan palsu, sehingga ketika dia melihat bahwa harapannya tidak terpenuhi, dia menjadi kecewa karena ternyata Yesus berkata kalau ikut dia halus sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Nah, atau golongan lain adalah seperti orang yang memiliki semangat yang begitu besar, tapi sebenarnya semangatnya belum teruji. Ujian sebenarnya adalah ketika seseorang berada dalam kesulitan hidup. Dan sebenarnya kalau kita belajar sejarah gereja, justru sebenarnya di tengah-tengah kesulitan itu, iman Kristen itu tumbuh dan berbuah. Iman Kristen itu tumbuh waktu kapan? Waktu domba berada di tengah-tengah serigala. Jadi kalau kita hari ini berada dalam kenyamanan, mungkin harta kita melimpah, hati-hati, mungkin itu bukan berkat Tuhan. Itu mungkin justru ujian, batu-batu yang menghimpit kita. Nah, selanjutnya di ayatnya yang ke-7, perumpamaan ketiga itu bicara tentang benih yang jatuh di semak duri. Apa yang dimaksud dengan semak duri? Semak duri itu adalah hati orang yang menerima dengan baik, tetapi kebutuhan keuangan dan harta menghimpit sehingga dia melupakan imannya. Nah, kalau tadi ada aniaya, itu tanah yang berbatu-batu. Justru kalau tanah yang semak duri ini, dia hidup dalam kenyamanan. Tapi justru kenyamanan itu menghimpit dia sehingga dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga dirinya haus dengan kenyamanan. Nah, teman-teman, ada berapa banyak kita yang kekhawatiran itu muncul. Saya tidak menyangkal ya, situasi kondisi seperti yang kita alami hari ini itu memang membuat iman kita begitu sukar ya. Kondisi sulit, pandemi COVID-19, resesi ekonomi, ini berdampak pada banyak hal. Pekerjaan usaha kita menjadi begitu sukar ya. Mungkin pendapatan kita mulai menurun. Tetapi coba perhatikan baik-baik. Ketika Yesus bicara dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Ketika dia bicara tentang kekhawatiran. Apa yang bisa menyebabkan orang Kristen khawatir? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Sandang, pangan, papan. Betul, jujur, ketika itu terganggu hidup kita khawatir. Tetapi Alkitab berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Ditambahkan ya, diberikan.
Bukan berlimpah-limpah, diberikan cukup, secukupnya. Kenapa? Karena doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau mentalitas kita itu sudah mentalitas cukup, ya secukupnya, kita tidak mungkin khawatir. Ya, Alkitab bilang asal ada makanan, ada pakaian, cukup. Nah, kita harus lihat di situ. Kita bisa khawatir kenapa? Karena kita merasa tidak cukup. Tapi kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, maka kekhawatiran itu pasti akan hilang dari hidup kita. Dan contoh yang terakhir, tanah yang terakhir adalah tanah yang subur. Tanah yang subur ini apa? Dia mendengar firman, dia menerimanya dengan sukacita, dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan egois, bukan egosentris, tetapi dia membuka diri untuk berkata, ya Tuhan, ajarlah aku apa yang Tuhan mau kerjakan dalamku. Ini bukan iman yang egois, yang mau ikut Tuhan kalau kaya. Ini bukan iman yang egois, yang mau ikut Tuhan kalau sukses, yang mau ikut Tuhan kalau sehat. Ini seperti khotbah saya beberapa minggu lalu. Ini adalah iman yang sekalipun saya susah, sekalipun menderita dalam dunia, sekalipun saya sakit, sekalipun uang di kantong saya menipis, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Itulah iman yang dewasa. Dan iman yang akan menghasilkan buah. Buah apa? Yang pertama, buah-buah roh. Iman yang kasihnya akan berbuah lebih lagi. Iman yang sukacitanya akan melimpah lebih lagi. Iman yang damai sejahteranya akan melimpah lebih lagi. Iman yang kelembutannya makin bertambah lebih lagi. Iman yang sampai penguasaan dirinya lebih lagi. Buah yang pertama, buah roh. Yang kedua, apa yang berlimpah-limpah buahnya? Yang kedua adalah jiwa-jiwa yang berlimpah-limpah. Dia memenangkan orang lebih banyak. Lebih banyak yang mendapatkan berdampak, mengalami dampak kehidupan melalui kehidupannya. Karena orangnya penuh dengan buah roh, banyak orang suka pada dia. Banyak orang dekat dengan dia. Dan banyak orang yang hidupnya dipulihkan melalui hidupnya. Buah yang ketiga apa lagi? Mental hidup yang bertambah-tambah. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, apa pelajaran bagi kita di tengah kesukaran ini? Kita akan tetap tenang karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sehingga satu, kiranya kita punya hati yang lembut, bukan seperti jalan yang keras. Ketika firman Tuhan datang, kita sungguh-sungguh bertobat. Jangan sampai firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan menjadi seperti seruan yang kosong dan hampa. Kita menjadi diri yang mudah dibentuk. Bukan sombong dan menghakimi orang lain. Yang kedua, kiranya kita memberikan hidup yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Kristus. Sepenuhnya. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan kita jadi Kristen supaya lancar bisnis, lancar sehat. Tapi kita mau jadi Kristen yang pikul salib, sangkal diri. Yang ketiga, kita jauhkan diri dari kebahagiaan duniawi, dari kekhawatiran duniawi. Kita perlu uang, ya, tapi jangan uang menguasai kita. Kita perlu pekerjaan, ya, tapi jangan pekerjaan menguasai kita. Kita perlu makan minum, ya, tapi jangan makan minum yang menguasai kita. Yang menguasai kita adalah hidup yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Dan terakhir, kiranya kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Kita berdedikasi, kita tulus, murni, bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Dan dengan demikian Tuhan akan berkata, sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Masuk dalam kemuliaan yang telah disediakan Tuhanmu bagimu. Jangan pernah khawatir. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Menolong menguatkan kami untuk senantiasa melihat rencana Tuhan yang ajaib dan sempurna bagi kami. Biarlah hati kami terus-menerus terbuka untuk dikoreksi oleh kebenaran Allah. Dan bertumbuh, berakar, berbuah lebat dalam hidup kami firman Tuhan itu.
Sangkal diri pikul salib adalah mentalitas kami. Meninggalkan segala hasrat duniawi kami untuk senantiasa melihat Kristus sebagai yang lebih berharga, lebih utama, lebih besar daripada apapun juga di dunia ini. Tolong ketika teman-teman mengalami kesulitan hidup, tantangan masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan yang menguatkan mereka. Engkau memberkati orang tua mereka, keluarga mereka, segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan tolong berikan kemudahan, sehingga di tengah situasi krisis ini, mereka tetap berbuah-buah lebat di tengah-tengahnya. Bapa di surga, berdoa untuk New Generation. Kami tahu pelayanan kami tidak mudah di tengah-tengah waktu-waktu seperti ini. Kesatuan hati untuk terus boleh berproses bersama, Tuhan berikan pada kami. Berikan pada leader, berikan kepada Pak Yohanes sebagai ketua, para ketua-ketua departemen, sampai kepada leader-leader di Komsel. Engkau menolong, menyertai, memberkati kami semua. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Engkau beri hikmat sehingga mereka boleh terus takut akan Tuhan, dalam semangat menundukkan diri untuk mencari kehendak Allah, sehingga di segala kondisi situasi pandemi ini mereka terus boleh merumuskan kebijakan yang tepat, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah dari siaran online ini. Tuhan kiranya menolong, menyertai, memberkati, sehingga kami boleh berjumpa kembali dalam siaran NGC Online Service minggu depan, maupun segala kegiatan-kegiatan di sepanjang pekan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera kini dan sampai kita berjumpa kembali. Haleluya. Amin. 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 Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat dalam Tuhan dan tetap semangat. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang memberkati kita hari ini. Terima kasih buat hambanya Pendeta August Leonardo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. So, New Generation Community, saya mengharapkan teman-teman semua membantu pelayanan kita, ya kan, dengan mendukung kami semua dengan men-sharekan ibadah hari ini di akun sosial media teman-teman masing-masing. Dan teman-teman yang kasih Tuhan, thanks sudah join hari ini. Semoga semuanya memberkati dan teman-teman semua boleh menjadi berkat dimanapun kalian berada. So, sampai ketemu minggu depan dan happy Saturday and God bless you. Bye-bye. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah.